Bismillahirrahmanirrahim. Karomah, karena sedekah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang berada di padang pasir. Ia mendengar suara di awan yang berkata, "Siramilah kebun si Fulan." Lalu awan menjauh dan menuangkan air. Ketika mendatangi kebun tersebut, ia menemukan seseorang yang tengah mengalirkan air dengan skopnya. Lalu ia bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Orang itu menjawab, "Fulan," nama yang sama seperti yang disebutkan oleh suara di awan. Ketika ditanya mengapa menanyakan namanya, orang tersebut menjelaskan bahwa ia mendengar suara dari awan menyebut namanya, dan kemudian ia meminta penjelasan tentang apa yang Fulan lakukan dengan hasil kebunnya. Ia menjawab bahwa ketika panen tiba, ia menyisihkan sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga lagi untuk dimakan bersama keluarga, dan sepertiga lainnya digunakan sebagai benih untuk berkebun kembali. Hadis riwayat Muslim. Kisah ini menunjukkan bahwa karomah adalah karunia dari Allah untuk memperlihatkan kekuasaan dan kerahmatannya kepada hamba, seperti suara yang terdengar dari angkasa. Selain itu, kita juga diajak untuk memahami bahwa hujan tidak akan turun tanpa izin dan perintah Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui, dengan pasti, apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya mencari kepastian dan konfirmasi terhadap apa yang kita dengar sebagai orang beriman. Kemudian, ketika kita tidak mengetahui nama seseorang, penting untuk menghormatinya dengan sapaan yang baik. Contohnya seperti, "Wahai hamba Allah," sebelum mengetahui namanya. Selain itu, kita diajak untuk selalu berkata jujur, bahkan ketika ditanya tentang amal soleh yang kita sembunyikan. Kemudian, juga mengingatkan keutamaan sedekah kepada orang miskin, mustahik zakat, infak kepada keluarga dan keutamaan memakan makanan yang diperoleh dari hasil jerih payah sendiri. Terakhir, kita belajar bahwa rezeki tidak akan datang dengan sendirinya melalui lamunan atau hayalan. Kita harus berusaha dan bekerja keras untuk mencarinya, sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki soleh dalam kisah ini, yang mengairi kebunnya, agar mendapatkan hasil panen yang baik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, sehingga aku terhindar dari yang haram. Cukupkanlah aku dengan karuniamu, sehingga aku tidak meminta kepada selainmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad dan Al-Hakim,